warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Ramadhaniyati Inayatul Ail. Dan saya Hasrin Bukyati. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Akad Murabahah dalam Tinjauan Maqasid Syariah. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang. Dalam sistem ekonomi Islam, setiap kegiatan muamalah harus berlandaskan pada prinsip syariah yang menegakkan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak. Salah satu bentuk akad yang paling banyak diterapkan dalam lembaga keuangan syariah adalah akad murabahah, yaitu jual beli dengan menyebutkan harga pokok barang dan margin, keuntungan yang disepakati bersama. Akad ini menjadi salah satu instrumen utama dalam pembiayaan karena memberikan kepastian harga dan menghindari unsur horor atau ketidakjelasan serta riba. Baik, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk dapat mengetahui pengertian maqasid syariah. Yang kedua, untuk dapat mengetahui pengertian dan prinsip akad murabahah. Yang ketiga, untuk dapat mengetahui hubungan maqasid syariah dengan akad murabahah. Yang keempat, untuk dapat mengetahui konsep akad murabahah dalam ekonomi Islam. Yang kelima, untuk dapat mengimplementasi akad murabahah dalam lembaga keuangan syariah. Yang keenam, yaitu untuk dapat menganalisis akad murabahah dalam perspektif maqasid syariah. Yang terakhir, untuk dapat mengetahui tantangan dan solusi dalam penerapan murabahah. Selanjutnya, pengertian maqasid syariah. Secara etimologis, kata maqasid berasal dari bahasa Arab maqsyad yang berarti tujuan atau maksud, sedangkan syariah berarti hukum atau jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan manusia. Dengan demikian, maqasid syariah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan pokok dari syariat Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan atau maslahah dan menghindari kemudaratan mafsadah bagi manusia. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu pengertian dan prinsip akad murabahah. Akad murabahah merupakan salah satu bentuk akad jual beli dalam Islam di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan margin keuntungan yang disepakati bersama pembeli. Menurut Antonio, tahun 2001, murabahah termasuk akad bai amanah atau jual beli kepercayaan karena pembeli percaya bahwa penjual menyampaikan harga pokok barang dengan jujur. Selanjutnya, hubungan maqasid syariah dengan akad murabahah. Yang pertama, ada aspek hukum. Aspek hukum di mana murabahah harus mematuhi prinsip syariah seperti kejujuran, transparansi, dan larangan riba. Yang kedua, aspek tujuan. Aspek tujuan di mana murabahah harus menciptakan kemaslahatan ekonomi dan menjaga keadilan sosial, sejalan dengan maqasid syariah. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu konsep akad murabahah dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, akad murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan berbasis jual beli atau bai yang banyak digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Transaksi ini dilakukan dengan prinsip keterbukaan harga, di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan margin keuntungan yang disepakati di awal. Murabahah berbeda dengan pinjaman berbunga dalam sistem konvensional karena keuntungan dalam murabahah bukan berasal dari bunga, melainkan dari proses jual beli barang yang nyata dan halal. Selanjutnya, implementasi akad murabahah dalam lembaga keuangan syariah. Secara praktik, akad murabahah telah banyak diterapkan dalam produk pembiayaan di bank-bank syariah. Contohnya, Bank Syariah Indonesia atau BSI menawarkan produk murabahah untuk pembiayaan kendaraan, properti, hingga kebutuhan konsumtif. Prosedurnya adalah bank membeli barang yang diinginkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan margin yang telah disepakati di awal. Materi yang selanjutnya yaitu analisis akad murabahah dalam perspektif maqasid syariah. Dari sisi maqasid syariah, akad murabahah dapat dikatakan sesuai dengan tujuan syariat selama memenuhi nilai-nilai dasar seperti keadilan, kejujuran, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial. Praktik murabahah yang selaras dengan maqasid syariah akan menghasilkan sistem ekonomi yang stabil, berkeadilan, dan mengurangi kesenjangan sosial. Sebaliknya, jika murabahah hanya dijadikan alat mencari keuntungan tanpa memperhatikan kemaslahatan, maka akad tersebut kehilangan nilai maqasidnya. Selanjutnya, ada tantangan dan solusi dalam penerapan murabahah. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbedaan antara murabahah dan kredit konvensional. Yang kedua, penyimpangan prinsip syariah karena sebagian lembaga tidak benar-benar membeli barang sebelum dijual kembali kepada nasabah. Yang terakhir, kurangnya pengawasan syariah secara mendalam terhadap implementasi akad.
Selanjutnya yaitu tantangan dan solusi dalam penerapan murabahah. Yang pertama yaitu peningkatan literasi keuangan syariah kepada masyarakat. Yang kedua, pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS agar transaksi benar-benar sesuai syariat. Yang ketiga yaitu penerapan digitalisasi dan transparansi data harga agar nasabah mengetahui detail transaksi secara jujur. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa akad murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli dalam Islam yang berlandaskan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Dalam akad ini, penjual wajib menjelaskan harga pokok barang dan besaran keuntungan yang disepakati bersama, sehingga tidak terdapat unsur riba, gharar, maupun penipuan. Jika dikaitkan dengan makosid syariah, murabahah memiliki peran penting dalam menjaga kemaslahatan ekonomi umat. Akad ini mampu mewujudkan tujuan syariah seperti menjaga harta, menciptakan keadilan sosial, serta menumbuhkan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, murabahah bukan hanya transaksi finansial semata, melainkan juga instrumen spiritual dan moral dalam membangun ekonomi yang berkah. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.